Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Rayasari Haryono. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang swamedikasi. Swamedikasi merupakan upaya pengobatan sendiri tanpa didasari resep dokter. Menurut WHO, pengobatan swamedikasi ditujukan untuk menangani gejala dan penyakit yang mampu didiagnosis oleh pasien itu sendiri atau penggunaan obat yang telah digunakan secara terus-menerus. Keuntungan swamedikasi yang pertama yaitu murah. Pasien dapat membeli obat sesuai dengan budget yang dimilikinya. Jadi dalam pengobatan swamedikasi ini, pasien bisa membeli obat yang relatif murah menurut dirinya untuk pengobatannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mudah. Pasien dapat mendapatkan obat dengan mudah namun hanya obat tertentu saja, sehingga pasien bisa melakukan pengobatan swamedikasi secara mudah dan gejala yang ia rasakan cepat teratasi. Yang ketiga yaitu pasien dapat mengupayakan yang terbaik untuk dirinya sendiri, di mana pasien ini pasti sudah mengupayakan sebaik mungkin obat seperti apa yang ia butuhkan, sehingga pasien bisa memberikan pengobatan swamedikasi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kekurangan swamedikasi. Yang pertama yaitu kesalahan pengobatan, di mana masih terdapat pasien yang masih salah dalam pengobatan sehingga efek yang didapatkan dari obat itu tidak menghasilkan efek yang sesuai. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan di sini sangat berpengaruh pada pengobatan swamedikasi karena ketidaktahuan ini menjadi pengobatan yang kurang optimal. Yang ketiga yaitu adanya bahaya jika obat tidak digunakan sesuai aturan, di mana jika pasien mengkonsumsi obat tidak dengan aturan yang tepat, maka akan menimbulkan bahaya seperti adanya efek samping yang tidak diinginkan. Maka dari itu, penggunaan obat secara tepat dan pengetahuan sangat diperlukan jika ingin melakukan pengobatan swamedikasi. Kekurangan swamedikasi. Yang pertama yaitu kesalahan pengobatan, di mana masih terdapat pasien yang masih salah dalam pengobatan, sehingga efek yang didapatkan dari obat itu sendiri tidak menghasilkan efek yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan di sini sangat berpengaruh pada pengobatan swamedikasi, karena ketidaktahuan ini menjadikan pengobatan yang kurang optimal. Lalu yang ketiga yaitu adanya bahaya jika obat tidak digunakan sesuai aturan, di mana jika pasien mengkonsumsi obat tidak dengan aturan yang tepat, maka akan menimbulkan bahaya seperti adanya efek samping yang tidak diinginkan. Maka dari itu, penggunaan obat secara tepat dan pengetahuan sangat diperlukan jika ingin melakukan pengobatan secara swamedikasi. Tips melakukan swamedikasi. Pasien harus bisa memahami dan membaca informasi secara teliti pada kemasan atau brosur obat yang tertera di antaranya yaitu komposisi zat aktif, indikasi atau kegunaan, efek samping dari obat, interaksi obat, dosis, serta cara penggunaan obat. Jenis obat yang boleh digunakan yaitu yang pertama obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas ini adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya yaitu paracetamol. Kemudian yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini sebenarnya termasuk pada obat keras, tapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas ini yaitu adanya lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya yaitu obat ibuprofen. Kemudian yang ketiga yaitu ada OA, obat wajib apotek, di mana OA ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa adanya resep dokter. Kemudian yang keempat yaitu adalah suplemen. Contoh dari suplemen ini yaitu vitamin,
mineral ataupun yang lainnya. Lalu ada cara penggunaan obat, yaitu yang pertama, obat tidak digunakan secara terus-menerus. Kemudian, obat digunakan sesuai dengan anjuran etiket atau brosur yang tertera pada kemasan. Kemudian, jika obat menimbulkan hal yang tidak diinginkan, maka segera menghentikan obat, kemudian menanyakan kepada dokter atau apoteker. Lalu hindari penggunaan obat yang sama dengan orang lain walaupun gejala penyakitnya sama. Kemudian agar dapat memperoleh informasi pengguna obat yang lengkap, maka dapat menanyakan terhadap apoteker. Penghentian swamedikasi. Pengobatan swamedikasi harus dihentikan jika timbul gejala lain seperti pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Kemudian terjadi reaksi alergi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Lalu salah minum obat dengan dosis yang salah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai swamedikasi. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.